Berjumpa kembali dengan saya dari ruang Bukan Iman Kaleng-Kaleng di Batam. Senang boleh bertemu kembali pada hari ini. Hari yang istimewa. Hari ini adalah hari Rabu 13 Juli 2022. Ya, tidak terasa perjalanan kita terus bergerak. Di tahun 2022 kita sudah lewati Juni, dan hari ini kita segera memasuki juga pertengahan Juli 2022. Ada satu hal menarik di sini, para sahabat, yang saya mau katakan. Ketika kita ada, atau ketika kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa, kenapa kita boleh ada? Karena saya terlalu yakin firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi tema kita hari ini. Jangan takut. Ya, jangan takut. Firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes, itu dia firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan ini dimulai dengan perkataan jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, adalah Allah Immanuel bagi kita semua. Allah yang berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tapi dalam kenyataannya, bahkan mungkin kenyataan itu juga menjadi bagian atau kita terlibat di dalamnya. Masih seringkali orang percaya, masih seringkali gereja mengalami ketakutan menjalani hidup. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi firman berkata, jangan takut. Dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Iya, dialah Allah Immanuel itu. Berbicara jangan takut, artinya ada 3 hal. Ketika firman berkata, atau Allah sendiri berkata kepada kita, janganlah takut, itu memiliki 3 makna yang mendalam. Yang pertama adalah Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Ya, sekali lagi, Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Allah kita, mari kita buka sebagaimana firman Tuhan di Bilangan. Kita buka Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow. Tuhan berjanji setia kepada umatnya. Hanya Yesus yang janjinya kita bisa pegang. Janji manusia masih bisa diragukan, bahkan janji pasangan hidup, janji anak, janji orang tua kepada anak masih bisa diragukan. Tapi Tuhan berjanji setia
kepada umatnya. Jadi kalau dia berkata jangan takut, artinya dia tidak hanya sekedar berkata, tapi dia juga akan memperlengkapi kita mengalahkan segala ketakutan dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan menolong pihak yang lemah, maka dikatakan jangan takut. Maka itu kita perlu senantiasa menjadikan firman Tuhan ini, Yeremia 17 ayat 7, sebagai rema dalam hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang lemah. Dengar baik, tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Lalu yang ketiga, kenapa dia bisa berkata jangan takut? Sebab dia adalah Tuhan yang berkuasa. Langit, bumi, dan segala isinya, bahkan yang ada di bawah air, itu adalah di bawah kekuasaannya. Termasuk maut, termasuk segala sesuatu. Maka ketika kita sudah mendapatkan pesan ini, ya, mari kita berani berkata, aku tidak takut. Takut berasal dari bahasa Ibrani, yare. Takut di sini berarti sesuatu yang manusiawi sifatnya, yang ada dalam diri setiap manusia. Tapi kalau kita berada di bawah takut itu, maka hidup kita akan menjadi kacau balau. Kita yang dikuasai oleh ketakutan. So, bagaimana agar kita tidak takut? Takut yang secara manusiawi kedagingan kita ada, harus kita lawan dengan takut akan Tuhan. Wow, bukankah ini sebuah quote yang dahsyat? Lawanlah takutmu dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ada banyak ayat-ayatnya. Beberapa saya mau sebutkan di sini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes, takutmu lawan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang lain lagi berkata di Mazmur, kita buka Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada Dia tetap untuk selamanya. So, takut kita tadi kita lawan takut akan Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk boleh menjalani hidup ini dengan benar dan di dalam kebenaran tentunya. Lalu dikatakan juga di Amsal 19, ada banyak ayat yang perlu kita dengar agar kita semakin kokoh. Amsal 19 ayat 23 berkata demikian, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Artinya kita bisa menjalani hidup ini dengan enjoy, dengan sukacita, karena kita benar-benar takut akan Tuhan, bukan takut situasi dunia. Lalu Amsal yang 14, Amsal 14 ayat 26 dan 27 demikian. Sahabat berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Wow, luar biasa. Takut dilawan dengan takut akan Tuhan.
Ternyata ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Di Perjanjian Baru dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. That's why, maka dari itu Allah berkata, jangan takut. Lalu dikatakan, kita kembali ke mana? Ke Yesaya tadi. Yesaya 41 ayat 10 tadi dikatakan begini. Ya. Janganlah bimbang. Tadi takut, sekarang janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bimbang, bahasa Ibraninya adalah sa'a. Artinya, jangan gampang kecewa pada Tuhan. Ya, artinya gampang kecewa. Redup dalam keyakinan. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang bimbang, ayat Alkitab menjelaskan banyak hal, tapi saya kasih tahu kepada kita, ketika kita memiliki iman kaleng-kaleng, kita akan penuh kebimbangan. Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam hidupnya. So, mari hari ini, ketika perjalanan kita semakin menjauh, pesan jangan takut itu merupakan sebuah kunci bagi kita untuk kita bisa menapaki jalan hidup ini dengan benar, melalui hidup di dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya kita semua akan bertumbuh bersama menjadi gereja yang dewasa, orang percaya yang dewasa, sehingga kita benar-benar tidak akan pernah takut. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Allah sendiri berfirman kepada kita, jangan takut. Demikian dari saya. Semoga memberkati. Sampai bertemu di ruang bukan iman kaleng-kaleng pada kesempatan dan waktu yang lain. Tuhan Yesus memberkati.